menghadapi Ramadan dan Lebaran ke depan, Polda Jawa Barat mempersiapkan operasi Ketupat Lodaya, yang dimana rencana kegiatannya akan dilaksanakan dari range waktu tanggal 19 sampai dengan tanggal 2 Mei. Namun sebelumnya kita sudah melaksanakan berbagai kegiatan untuk melaksanakan cipta kondisi sebelumnya, dengan melaksanakan kegiatan seperti operasi pekat, di mana untuk mengungkap atau membersihkan kondisi-kondisi di masyarakat yang terkait gangguan Kamtibmas atau kejahatan jalanan seperti premanisme, kemudian minuman keras, dan berbagai kejahatan-kejahatan curas dan kejahatan jalanan lainnya. Ini otomatis memberikan kondisi baik sebelum menghadapi Ramadan, di mana hasilnya memang berbagai hal kita ungkap, seperti TO sebanyak 81 TO dari kejahatan keras sudah berhasil kita ungkap, dan juga ribuan minuman keras yang berhasil kita sita. Terkait dengan kegiatan menghadapi Lebaran, operasi Ketupat tersebut kita persiapkan dengan melakukan survei di berbagai jalur. Misalnya di jalur pantai utara, kemudian jalur tol, kemudian jalur selatan, dan juga jalur potong Limbangan. Dari survei-survei yang dilaksanakan dan juga berkoordinasi dengan instansi samping, kemudian ditemukan beberapa kondisi jalan dan sarana prasarana, di mana sarana prasarana tersebut dipersiapkan untuk menghadapi Lebaran dan arus mudik. Berbagai tempat-tempat dihindarkan untuk terjadinya macet, seperti koordinasi untuk mengantisipasi adanya kemacetan di daerah pasar, untuk mengusir atau memindahkan pedagang kaki lima agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Kemudian perbaikan berbagai sarana prasarana jalan seperti lampu penerangan dan juga jalan-jalan yang kondisinya tidak bagus. Namun dalam surveinya tersebut sudah berbagai fasilitas diperbaiki, juga sarana prasarana secara umum sudah siap digunakan. Untuk persiapan arus sendiri, terkait dengan jalur tol, kebijakan pemerintah bahwa pelaksanaan arus mudik dengan menggunakan tol, ada beberapa kebijakan yang digunakan untuk mempersiapkan kepadatan atau kemacetan. Pertama, alternatif dilakukan dengan melakukan pembatasan kepada kendaraan barang, di mana diatur waktunya pada waktu tertentu kendaraan barang tidak diperbolehkan untuk melewati arus mudik. Kemudian yang kedua adalah menggunakan kontraflow. Apabila terjadi kepadatan di arus tol, maka akan digunakan kontraflow. Dan hal ini juga akan ada alternatif apabila memang kepadatannya cukup berlebihan, akhirnya dirubah menjadi one way. Tetapi perubahan arus lalu lintas yang direncanakan tersebut ini disesuaikan dengan kondisi kepadatan arus lalu lintas pada saatnya, agar melaksanakan libur tidak pada puncak-puncak mudik atau pas kepadatan arus lalu lintas berlangsung. Nah, dengan demikian akan terbagi waktu-waktu libur ini dengan waktu arus mudik yang bisa merata, sehingga tidak terjadi kepadatan arus lalu lintas yang membuat kemacetan atau gangguan lalu lintas. Kemudian di jalur arteri sendiri kita melakukan persiapan pengaturan lalu lintas dengan mempersiapkan pengalihan arus dengan mengalihkan arus menjadi sepenggal. Nah, ini alternatif yang akan dilaksanakan di jalur Limbangan ke bawah. Kemudian arus lalu lintas di pantai selatan kita juga mempersiapkan, di mana tantangan yang ada di sana bahwa jalannya memang masih kecil, kemudian sarana prasarana jalan juga terbatas. Nah, untuk itu personil yang kita terapkan atau kita tempatkan di sana adalah personil Brimob yang akan mengawal dan juga mengawasi kondisi jalan serta membantu masyarakat yang akan menggunakan arus tersebut. Giat operasi Ketupat Lodaya 2023 ini kita laksanakan selama 14 hari, mulai dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 2 Mei, di mana kita mengantisipasi kegiatan-kegiatan atau sasaran-sasarannya berupa pertama, sasaran dengan serangan teroris. Ini kita sudah mengantisipasi dengan menerjunkan atau menggelar perlindungan personil yang berkualifikasi Brimob sebagai Satgas Anti Teror. Kemudian kerawanan kemacetan dan kecelakaan di jalur mudik dan baliknya. Ini kita sudah mengantisipasi dengan menerjunkan personil pada titik-titik rawan macet,
dilengkapi dengan cara bertindak yang sudah dipersiapkan apabila menghadapi kondisi arus lalu lintas yang menjadi padat. Kemudian kita juga tidak melupakan penyebaran COVID, walaupun kondisi saat ini sudah cukup landai, namun tetap kita berusaha optimal untuk mengantisipasi penyebarannya dengan cara melakukan sosialisasi dan mematuhi protokol kesehatan. Hal lain adalah kelangkaan bahan pokok. Ini kita sudah melakukan upaya dengan mengoptimalisasi giat dalam bentuk Satgas Pangan, di mana kegiatan-kegiatan dengan melakukan pemantauan harga bahan pokok dan juga melakukan giat operasi pasar secara berjangka. Kemudian hal lain yang kita antisipasi adalah giat premanisme dengan melakukan giat operasi cipta kondisi yang kita laksanakan sebelum hari Ramadan, dengan melaksanakan giat meningkatkan kegiatan rutin yang ditingkatkan dan juga melaksanakan kegiatan patroli gabungan bersama dengan instansi samping. Selain itu kita juga sudah melaksanakan operasi pekat yang dilaksanakan juga sebelum Ramadan. Kemudian kita juga mengantisipasi kegiatan bentrok atau perkelahian antar kampung, atau juga curas serta peredaran petasan. Yang ini kita antisipasi dengan melakukan kegiatan patroli secara berjangka, baik dengan patroli skala besar maupun bersifat lokal dengan patroli dialogis yang dilaksanakan oleh anggota-anggota di satuan wilayah. Kemudian kita juga mengantisipasi adanya bencana alam, nah, di mana kita melakukan koordinasi dengan stakeholder setempat untuk mempercepat atau meregulasi kondisi bantuan kepada area-area tertentu dengan berkoordinasi dan mempersiapkan sarana prasarana yang bisa digunakan untuk mengatasi bencana alam secara cepat, sehingga kita membuat plotting peralatan-peralatan pendukung tersebut pada area-area tertentu yang mempunyai kerawanan terjadinya bencana alam. Operasi ini sendiri kita laksanakan dengan menurunkan sebanyak kurang lebih 27.537 personil yang terdiri dari personil Polri itu sebanyak 16.626 dan instansi pendukung sebanyak 10.911. Ini nanti akan mengamankan kurang lebih 328 pos PAM dan juga pos pengamanan yang terdiri dari pos pengamanan kurang lebih sekitar 226 pos, kemudian pos terpadu sebanyak 26 pos dan pos pelayanan sebanyak 80 pos, di mana pos-pos ini ditempatkan di area-area strategis arus atau jalur mudik dan juga di sentra-sentra kegiatan masyarakat. Pada saat pelaksanaan operasi nantinya akan dilaksanakan pembatasan kendaraan barang. Namun ini dikecualikan pada kendaraan barang yang mengangkut barang-barang tertentu, seperti pengangkutan bahan bakar minyak atau gas, kemudian barang ekspor impor, kemudian kendaraan yang mengangkut air minum dalam kemasan atau sembako, kemudian kendaraan yang mengangkut ternak dan pupuk, kemudian yang penghantaran pos dan uang serta barang pokok. Ini yang dikecualikan, yang diperbolehkan untuk melewati jalur mudik pada saat ada pembatasan terhadap kendaraan pengangkut barang. Untuk sasaran objek pengamanan pada operasi Ketupat tahun ini, kita mengidentifikasi kurang lebih sekitar 10.720 lokasi, di mana ini terbagi sebagai area-area publik seperti tempat wisata, kemudian tempat sholat, kemudian stasiun-stasiun. Nah, ini kita tempatkan pos-pos pengamanan di area-area publik tersebut. Giat operasi Ketupat Lodaya 2023 ini kita laksanakan selama 14 hari, mulai dari tanggal 19 sampai dengan tanggal 2 Mei. Di mana kita mengantisipasi kegiatan-kegiatan atau sasaran-sasarannya berupa pertama sasaran dengan serangan teroris. Ini kita sudah mengantisipasi dengan menerjunkan atau menggelar perlindungan personil yang berkualifikasi BRIMOB sebagai Satgas Anti Teror.
kemudian kerawanan kemacetan dan kecelakaan di jalur mudik dan baliknya. Ini kita sudah mengantisipasi dengan menerjunkan personil pada titik-titik rawan macet, dilengkapi dengan cara bertindak yang sudah dipersiapkan apabila menghadapi kondisi arus lalu lintas yang menjadi padat. Kemudian kita juga tidak melupakan penyebaran COVID, walaupun kondisi saat ini sudah cukup landai, namun tetap kita berusaha optimal untuk mengantisipasi penyebarannya dengan cara melakukan sosialisasi dan mematuhi protokol kesehatan. Hal lain adalah kelangkaan bahan pokok. Ini kita sudah melakukan upaya dengan mengoptimalisasi giat dalam bentuk Satgas Pangan, di mana kegiatan-kegiatan dengan melakukan pemantauan harga bahan pokok dan juga melakukan giat operasi pasar secara berjangka. Kemudian hal lain yang kita antisipasi adalah giat premanisme dengan melakukan giat operasi cipta kondisi yang kita laksanakan sebelum hari Ramadan, dengan melaksanakan giat meningkatkan kegiatan rutin yang ditingkatkan dan juga melaksanakan kegiatan patroli gabungan bersama dengan instansi samping. Selain itu kita juga sudah melaksanakan operasi pekat yang dilaksanakan juga sebelum Ramadan. Kemudian kita juga mengantisipasi kegiatan bentrok atau perkelahian antar kampung, atau juga curas serta peredaran petasan. Yang ini kita antisipasi dengan melakukan kegiatan patroli secara berjangka, baik dengan patroli skala besar maupun bersifat lokal dengan patroli dialogis yang dilaksanakan oleh anggota-anggota di satuan wilayah. Kemudian kita juga mengantisipasi adanya bencana alam, nah, di mana kita melakukan koordinasi dengan stakeholder setempat untuk mempercepat atau meregulasi kondisi bantuan kepada area-area tertentu dengan berkoordinasi dan mempersiapkan sarana-prasarana yang bisa digunakan untuk mengatasi bencana alam secara cepat, sehingga kita membuat plotting peralatan-peralatan pendukung tersebut pada area-area tertentu yang mempunyai kerawanan terjadinya bencana alam. Operasi ini sendiri kita laksanakan dengan menurunkan sebanyak kurang lebih 27.537 personil yang terdiri dari personil Polri itu sebanyak 16.626 dan instansi pendukung sebanyak 10.911. Ini nanti akan mengamankan kurang lebih 328 pospam dan juga pos pengamanan yang terdiri dari pos pengamanan kurang lebih sekitar 226 pos, kemudian pos terpadu sebanyak 26 pos dan pos pelayanan sebanyak 80 pos, di mana pos-pos ini ditempatkan di area-area strategis arus atau jalur mudik dan juga di sentra-sentra kegiatan masyarakat. Pada saat pelaksanaan operasi nantinya akan dilaksanakan pembatasan kendaraan barang. Namun ini dikecualikan pada kendaraan barang yang mengangkut barang-barang tertentu, seperti pengangkutan bahan bakar minyak atau gas, kemudian barang ekspor impor, kemudian kendaraan yang mengangkut air minum dalam kemasan atau sembako, kemudian kendaraan yang mengangkut ternak dan pupuk, kemudian yang penghantaran pos dan uang serta barang pokok. Ini yang dikecualikan, yang diperbolehkan untuk melewati jalur mudik pada saat ada pembatasan terhadap kendaraan pengangkut barang. Untuk sasaran objek pengamanan pada operasi ketupat tahun ini, kita mengidentifikasi kurang lebih sekitar 10.720 lokasi, di mana ini terbagi sebagai area-area publik seperti tempat wisata, kemudian tempat sholat, kemudian stasiun-stasiun. Nah, ini kita tempatkan pos-pos pengamanan di area-area publik tersebut. Pada saat pelaksanaan operasi nantinya akan dilaksanakan pembatasan kendaraan barang. Namun ini dikecualikan pada kendaraan barang yang mengangkut barang-barang tertentu, seperti pengangkutan bahan bakar minyak atau gas, kemudian barang ekspor impor, kemudian
kendaraan yang mengangkut air minum dalam kemasan atau sembako, kemudian kendaraan yang mengangkut ternak dan pupuk, kemudian yang penghantaran pos dan uang serta barang pokok. Ini yang dikecualikan, yang diperbolehkan untuk melewati jalur mudik pada saat ada pembatasan terhadap kendaraan pengangkut barang. Masyarakat agar melaksanakan libur tidak pada puncak-puncak mudik atau pas kepadatan arus lalu lintas berlangsung. Nah, dengan demikian akan terbagi waktu-waktu libur ini dengan waktu arus mudik yang bisa merata sehingga tidak terjadi kepadatan arus lalu lintas yang membuat kemacetan atau gangguan lalu lintas. Kemudian di jalur arteri sendiri kita melakukan persiapan pengaturan lalu lintas dengan mempersiapkan pengalihan arus dengan mengalihkan arus menjadi sepenggal. Nah, ini alternatif yang akan dilaksanakan di jalur Limbangan ke bawah. Kemudian arus lalu lintas di pantai selatan kita juga mempersiapkan, di mana tantangan yang ada di sana bahwa jalannya memang masih kecil, kemudian sarana prasarana jalan juga terbatas. Nah, untuk itu personil yang kita terapkan atau kita tempatkan di sana adalah personil BRIMOB yang akan mengawal dan juga mengawasi kondisi jalan serta membantu masyarakat yang akan menggunakan arus tersebut.